Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar Lesson 2 Using plural and singular noun. Menggunakan kata benda jamak dan kata benda tunggal. Singular noun, kata benda yang menunjukkan orang, benda, atau binatang yang berjumlah tunggal atau satu. Kata benda ini biasanya diawali dengan kata atau en. Artinya seorang, sebuah, atau seekor. Digunakan untuk kata benda yang diikuti oleh kata yang berawalan huruf konsonan atau huruf mati. Sedangkan en digunakan untuk kata benda yang berawalan atau bersuara huruf vokal a, i, u, e, o. Contoh, a boy, seorang anak laki-laki. Boy ini diawali huruf B, huruf konsonan atau huruf mati. Maka untuk menyatakan seorangnya menggunakan e. A mango, sebuah mangga. Mango juga diawali huruf konsonan M. Maka untuk menyatakan sebuahnya menggunakan e. A dog, seekor anjing. Dog juga diawali huruf konsonan atau huruf mati D. Maka untuk menyatakan seekornya menggunakan e. An athlete, seorang atlet. Atlet diawali dengan huruf a atau huruf vokal. Maka untuk menyatakan seorangnya menggunakan en. An ice cream, sebuah es krim. Es krim juga diawali dengan huruf i. Huruf i ini adalah huruf vokal. Maka untuk menyatakan sebuahnya menggunakan en. An octopus, seekor gurita. Octopus diawali huruf O atau huruf vokal. Maka untuk menyatakan seekornya menggunakan en. Berikutnya ada plural nouns, kata benda jamak. Kata benda yang menunjukkan dua atau lebih orang, benda, atau binatang. Kata benda ini biasanya diakhiri dengan huruf S atau ES untuk menyatakan lebih dari satu atau jamak. Example, contoh. Two boys, dua anak laki-laki. Boys ditambah dengan huruf S untuk menyatakan lebih dari satu. Three coconuts, tiga kelapa. Coconuts juga ditambah dengan huruf S untuk menyatakan jamaknya. Many dogs, banyak anjing. Banyak anjing juga ditambah dengan huruf S. Selain ditambah S untuk menyatakan jamak atau lebih dari satu, juga ada yang ditambah dengan akhiran ES. Plural noun berakhiran ES. Ada yang namanya regular verb atau kata kerja beraturan. Yang pertama, jika kata benda berakhiran huruf S atau SH atau SS atau CH dan X, maka ditambah dengan akhiran huruf ES. Contoh, bass menjadi basses, brass menjadi brasses, glass menjadi glasses, watch menjadi watches, box menjadi boxes. Bass berakhiran huruf S, maka untuk menyatakan lebih dari satu ditambah dengan ES. Brass berakhiran huruf SH, maka ditambah dengan ES. Glass berakhiran dengan huruf SS, maka ditambah dengan ES. Watch berakhiran dengan huruf CH, maka ditambah dengan ES. Dan box berakhiran dengan huruf X,
maka ditambah dengan es. Jika kata benda berakhiran huruf konsonan dan o, maka ditambah dengan es. Contoh, tomato menjadi tomatoes, buffalo menjadi buffaloes. Tomato diakhiri dengan huruf o dan di depan huruf o ada huruf konsonan, maka ditambah dengan es. Buffalo juga diakhiri dengan huruf o, tapi di depan huruf o ada huruf konsonan, maka ditambah dengan es. Tapi apabila di depan huruf o ini huruf vokal, maka cukup ditambah es saja. Jika kata benda berakhiran huruf konsonan dan y, maka y diganti dengan huruf i dan ditambah es menjadi yes. Contoh, city menjadi cities, body menjadi bodies. City ini diakhiri dengan huruf y dan di depan huruf y ini ada huruf konsonan atau huruf mati, maka y ini diganti dengan i dan ditambah dengan es menjadi cities. Body juga sama, di depan huruf y ini ada huruf konsonan, maka y diganti dengan i ditambah dengan es menjadi bodies. Jika kata benda berakhiran huruf vokal dan y, maka cukup ditambah huruf s saja. Contoh, boys. Boy ini di depan huruf y ini ada huruf vokal, maka cukup ditambah s saja. Day di depan huruf y ini adalah huruf vokal, maka cukup ditambah s saja. Jika kata benda berakhiran huruf f atau fe, maka fe ini diganti dengan huruf v dan ditambah es menjadi face. Contoh, wolf menjadi wolves, wife menjadi wifes. Selain kata kerja beraturan, ada juga yang namanya kata kerja tidak beraturan atau irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Man, pria menjadi man. Mouse, tikus menjadi mice. Foot, kaki menjadi feet. Tooth, gigi menjadi teeth. Dan masih banyak lagi kata kerja yang tidak beraturan yang lainnya. Kata kerja tidak beraturan ini akan dibahas pada pertemuan yang lainnya. Oke, berikutnya kita latihan. Pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1. I'd like to please. Pilihannya ada A. Orange, B. Orange. Oke, setelah melihat penjelasan pada video pembelajaran tadi, kira-kira kata yang tepat apa? Ya, mari kita lihat. Di sini ada tulisan two. Two itu artinya lebih dari satu. Maka untuk menyatakan lebih dari satu, kita menggunakan kata yang jamak. Yang mana yang jamak? Ya, yang jamak adalah yang B, orange, ditambah dengan huruf S. I'd like 2 orange please. Saya mau 2 jeruk. Nomor 2. I'd like a please. Pilihannya ada potato dan potatoes. Oke, di sini kita lihat ada e. E ini artinya sebuah. Kalau sebuah berarti kita cari yang tunggal. Yang tunggal adalah yang A, potato. I'd like a potato please. Saya mau sebuah kentang. Nomor 3. May I have many please. Pilihannya ada apple dan apples. Oke, mari kita lihat kembali. Many ini artinya banyak. Kalau banyak jelas lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti kita pilih yang jamak. Yang jamak adalah yang apples. May I have many apple please? Bolehkah saya mempunyai banyak apel? Nomor 4. I see a in the park. Pilihannya ada butterfly dan butterflies. Oke, mari kita lihat lagi. Di sini ada e. E ini artinya bendanya yang dicari adalah yang tunggal.
Yang mana yang tunggal? Ya, yang tunggal adalah yang A, butterfly. I see a butterfly in the park. Saya melihat seekor kupu-kupu di taman. Oke, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.